kabar siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Di siang hari ini kembali lagi nih bersama kami dari Humas dan juga Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Kembali lagi kita juga akan kembali berdiskusi tentang kesehatan. Kita juga dengan dokter spesialis dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, untuk memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh kemarin nih, tanggal 24 Maret 2022, hari ini kita juga akan membahas mengenai tuberkulosis. Cegah dan obati tuberkulosis sampai tuntas. Untuk itu telah hadir nih bersama kita dokter spesialis paru yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya juga dan juga melalang buana di dunia pertelevisian. Siapa lagi kalau bukan Dokter Eva Sridiana, spesialis paru. Selamat siang, dokter. Selamat siang, pemirsa. Iya, dokter. Jadi bagaimana nih kabarnya hari ini, dokter? Semangat. Semangat lu. Semangat memberantas TB. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Oke, luar biasa sekali dokter. Terima kasih sudah berkenan hadir dokter untuk di diskusi kita pada siang hari ini terkait TB. Nah, untuk healthy people yang mungkin nih sudah punya pertanyaan sebelumnya, apa sih TB? TB itu kayak gimana sih? Boleh banget ikut join diskusi kita dengan kirim komen atau pertanyaan di live chat maupun DM Instagram Harapan Bunda. Nah, dok nih, untuk mempersingkat waktu kita aja dok ya. Jadi kalau kita bicara mengenai TB nih dok ya, biasanya kan orang tuh pandangannya tentang batuk berdarah gitu ya dok ya. Atau ada anggapannya kalau orang Indonesia tuh mungkin masih diguna-guna kayak gitu. Nah, jadi tuh mungkin bisa dijelaskan dan juga diluruskan. Sebenarnya TB atau tuberkulosis ini tuh yang penyakit seperti apa sih dok? Ya, TBC ini atau kita sebutnya TB adalah penyakit yang ditularkan melalui saluran pernapasan. Jadi penyebaran utamanya adalah melalui droplet cairan ludah seseorang yang menderita TBC. Satu tetes ludah, percikan ludah atau droplet dari orang yang sakit TBC itu mengandung jutaan kuman TBC. Jadi penyakit ini bukan penyakit keturunan, bukan penyakit karena diguna-guna, tapi adalah penyakit yang menular dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Karena penularannya melalui udara, maka kasusnya sangat banyak. Ya, Indonesia sampai saat ini termasuk negara yang paling banyak rakyatnya menderita penyakit TBC. Wah, ternyata seperti itu. Healthy people ya, untuk informasinya. Kita berarti masih banyak dok ya untuk yang penderita TB-nya ya? Masih termasuk negara terbesar menderita penyakit TBC ini ya. Gejalanya bisa dari tanpa gejala sampai dengan keadaan yang berat. Berat misalnya dengan keadaan sudah mulai batuk darah, berat badannya turun, letih, lesu, bahkan sampai tidak sadarkan diri karena TBC itu tidak hanya menyerang ke dalam paru-paru, tapi semua organ tubuh kita. Ada TBC kulit, ada TBC mata, ada TBC ginjal, ada TBC di kelenjar getah bening. Jadi TBC itu bisa menyerang kemana-mana. Ya. Kenapa saya katakan dari tidak bergejala sampai ke gejala berat? Sebenarnya bukan tidak bergejala, tapi gejala yang paling ringan dari TBC ini adalah perasaan tidak enak badan, ya, letih lesu, pengennya kerokan, ya. Dan ini dianggap biasa di negara kita karena kita kan penduduknya memang semua bekerja, ya, sibuk, macet, itu betul-betul membuat kita letih. Jadi gejala seperti ini kadang-kadang dianggap cuma karena capek. Jadi banyak sekali pasien penderita TBC ini usia-usia produktif yang lalai berobat karena dia mengira letih lesu itu hanya sebagai efek dari capek bekerja. Padahal ini sudah mulai dari awal penyakit TBC. Jadi gejala TBC itu seperti batuk, bisa berdahak, bisa tidak, penurunan berat badan, letih lesu, demam. Biasanya demamnya tidak khas, hanya sore hari ya. Biasanya demamnya tidak khas, tidak begitu tinggi. Batuk darah, bisa benjolan di leher, atau kalau TBC yang di mata, biasanya matanya merah, atau gangguan penglihatan dan segala macam ya. Jadi tidak mulu TBC itu harus datangnya batuk darah atau sudah kurus. Gejala-gejala awal bisa hanya letih lesu. Oke, berarti kalau sampai batuk berdarah itu justru udah parah dok ya, udah sampai ke sana. Batuk berdarah artinya TBC itu biasanya lokasinya di saluran paru bagian atas yang dekat dengan pembuluh darah.
Jadi walaupun lokasinya hanya kecil, kerusakannya hanya kecil, tapi kebetulan dekat pembuluh darah besar yang ada di bagian atas paru-paru kita ini, jadi menimbulkan gejala batuk darah. Oke, begitu healthy people nyata untuk gejala-gejalanya ya. Jadi bisa dari yang sangat ringan sampai yang kadang mungkin diabaikan gitu kan. Tapi sebisa mungkin ya dok ya, berarti kalau ada gejala-gejala mungkin badan udah nggak enak, kita lebih baik udah mulai lakukan pemeriksaan atau istirahat gitu ya dok ya. Biasanya gejala-gejala itu penemuan kasus TBC paling cepat itu karena medical check up tuh banyak. Oh, medical Jadi, check up. Beruntung ya perusahaan-perusahaan yang selalu melakukan rutin medical check up untuk karyawannya selalu dilakukan pemeriksaan ronsen. Jadi pasien-pasien itu baru awal saja sudah kelihatan, biasanya kan karena dia hanya mengeluh tidak enak badan, jadi dia nggak tahu kalau ada kelainan di parunya. Jadi pas kebetulan di ronsen kelihatan ada awan-awan di parunya, itu yang menunjukkan dia sudah mulai TBC-nya itu membuat seseorang menjadi sakit. Biasanya kan masih gejala ringan ya. Jadi pasien belum tahu kalau dia sakit. Jadi begitu medical check up terlihat bahwa parunya sudah terinfeksi, bukan hanya terinfeksi, TBC-nya sudah menyebabkan kerusakan di parenkim parunya, itu bisa kita cepat tangani ya. Cuma biasanya medical check up itu ya mungkin saya menghimbau ya kepada perusahaan, kalau medical check up misalnya Desember itu jangan sampai pasiennya datangnya baru dikirim bulan Februari. Karena begitu datang nanti paru-parunya tuh udah rame. Udah rame. Gejalanya udah macam-macam. Yang awal tadinya dia nggak ada apa-apa, nggak merasa ada keluhan, akhirnya datangnya sih udah jadi lebih jelek ya. Mungkin juga udah batuk darah ya. Karena terlalu lama dari medical check up sampai ke pemeriksaannya pemeriksaan ke dokter spesialisnya. Begitu, jadi healthy people. Jadi kalau sudah ada medical check up, sudah ada hasilnya, lebih baik kalau memang diarahkan untuk langsung ke dokter spesialisnya, lebih cepat lebih baik sebelum terlambat gitu ya dok ya. Nah tadi dok, ini kan tadi di awal diinfo kalau sebenarnya penularannya itu bisa dengan droplets gitu ya, apa yang cairan di udara gitu ya, ludah. Nah ini saya mau tanya nih dok, itu kan kalau COVID-19 nih belakangan kan juga sama ya, mirip-mirip. Nah ini apakah juga sama nih dok kalau benda-benda yang berada di dekat penderita mungkin itu juga bisa menularkan sama seperti COVID atau berbeda nih dok? Ya karena dia droplet bisa ya. Jadi kalau makanya kenapa orang yang sakit TBC itu sebaiknya jangan bekerja di tempat yang bersentuhan dengan makanan ya. Karena percikan ludah tadi mengandung jutaan kuman. Jadi misalnya dia batuk di meja dan kita berdiri di sana. Kalau memang meja itu tempat sirkulasinya kurang bagus, udaranya, cahaya paparan kan kuman TBC ini bisa mati ya kena cahaya matahari. Ternyata nggak kena cahaya matahari, apalagi di ruangan-ruangan AC, di tempat transportasi publik itu kan udah AC, nggak dibuka lagi ya kan. Itu percikan noda tadi itu dia bisa terhirup, itu yang menyebabkan sakit atau tersentuh yang ada kuman TBC-nya termakan sama karena dia droplet ya. Bedanya kalau COVID itu kan airborne. Kalau airborne itu bisa terbuang ya kan, lebih jauh ya. Iya. Kalau droplet biasanya dari orang itu harus dekat. Harus dekat ya, berarti jaraknya lebih dekat. Jaraknya lebih dekat, jadi begitu healthy people. Maka itu pentingnya namanya sirkulasi udara dok ya. Iya. Kemudian cahaya matahari masuk dalam ruangan untuk tata ruang gitu dok ya. Sayangnya dengan kemajuan teknologi ya, jadi malah tempat-tempat publik itu lebih ada AC-nya, lebih tertutup, sirkulasi udaranya nggak sebagus udara terbuka ya. Jadi ini yang menyebabkan angka kesakitannya kan TBC naik terus gitu. Apalagi kesadaran orang yang sakit TBC tidak mau pakai masker. Harusnya orang-orang yang sakit TBC itu batuk menutup mulutnya. Ada adabnya ya, ada cara adab atau etika orang yang batuk supaya menutup mulut. Itu mereka tidak lakukan. Atau kita suruh pakai masker karena dia masih sangat menular. Mereka malu kalau pakai masker karena nanti orang tahu bahwa dia sakit. Tapi dengan sekarang ada COVID kita semua pakai masker, saya rasa budaya pemakaian masker itu lebih baik ya, lebih bagus. Apapun itu penyakit yang disebabkan oleh penularan melalui udara itu tetap bikin gak enak. Flu saja itu kan paling ringan, ya, betul. Tapi tetap gak enak kan, badan bisa meriang, bisa sakit juga gitu. Apalagi TBC yang nanti kita akan
butuh waktu pengobatan paling cepat 6 bulan ya, apalagi sekarang ada COVID. Jadi sepertinya budaya masker itu bagus ya di tempat-tempat kita yang harus kontak dengan banyak orang. Jadi jangan takut ada isu, ada hoax ya. Oh nanti kalau pakai masker kehilangan, nanti CO2-nya terhirup lagi, ntar kita jadi goblok, jadi segala macam. Saya hampir 2 tahun ya, berapa sih, udah 3 tahun ya? 2002. Saya karena kebetulan saya dokter paru, melayani pasien-pasien infeksi, saya memang terbiasa pakai masker. Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat, masih bisa berpikir dengan baik. Jadi tuh hoax dok ya? Tidak, karena ada batasan ya. Ini kan masih ada udara yang masuk, kalau nggak mungkin, masih ada pertukaran udara. Ada pertukaran udara, jadi nggak ada lagi di alasan untuk lepas masker, terutama lagi di pandemi ini ya dok ya. Alasan keracunan jadi bodoh. Keracunan jadi dokternya bodoh semua. Itu betul, itu hoax ya, healthy people. Jadi kalau mencari datanya lebih baik langsung tanya pada ahlinya begitu. Oh ya dok, ini kan tadi disebutkan nih ya, kalau bisa dari benda-benda di sekitar, kemudian kadang nih kan kalau yang tadi seperti dokter sebutkan kadang tuh masih acuh gitu ya kita untuk etika batuk atau etika bersin. Nah ini kan kalau kondisinya di rumah nih, kadang kan semua suka nyaman ya, nggak pakai masker lah, kayak ya gimana sih di rumah gitu. Nah ini apakah benar nih dok, kalau misalkan ada satu orang yang terkena TB di rumahnya, kemudian semua orang yang tinggal bersama dengan orang tersebut baiknya dilakukan pemeriksaan TB juga, ini benar apa hoax? Betul ya, jadi kalau satu orang menderita TBC, itu memang satu rumah sebaiknya kita ikut periksa, karena biasanya orang datang ke dokter itu sudah bergejala. Sebelum dia bergejala dia sudah menyebarkan kumannya, penyakitnya. Jadi ketika dia di rumah karena dia nggak sadar dia sakit, dia deket kontak erat dengan istrinya atau dengan anaknya, dengan ibu atau dengan keluarga satu rumah ya, otomatis sudah kontak. Jadi sebenarnya itu penularan sudah terjadi. Cuma tidak semua orang yang tertular menjadi sakit. Kenapa? Karena seseorang menjadi sakit itu tergantung jumlah kuman yang masuk, tergantung dengan daya tahan tubuhnya. Jadi tidak semua yang tertular itu menjadi sakit. Nah, kenapa kita harus periksakan semua? Jika ada yang sakit, sebaiknya cepat diobati. Karena kalau tidak nanti kayak lingkaran setan. Yang pasien A ini udah mulai sembuh, yang ini B ternyata masih sakit, dia karena nggak diobati, nulari lagi ke sini. Jadi sebaiknya diobati bersamaan, biar tidak terjadi penularan lingkaran setan tadi. Penularan lingkaran setan itu. Jadi begitu ya healthy people ya, kalau misalkan ada yang positif TB, berarti lebih baik diperiksakan dulu semua. Lebih baik tahu di awal gitu ya dok ya. Sebelum terlambat. Karena yang tadi saya bilang, TBC itu tidak selalu bergejala. Betul, itu. Jangan-jangan letih lunglai, nah ini ada apa-apanya nih. Nah sekarang nih dok, kita balik dulu, ada pertanyaan dari healthy people. Mungkin boleh dibantu dijawab dok ya. Jadi ada yang bertanya nih, TBC itu kan bisa sembuh total nggak sih dok gitu? Apakah kemudian misalnya sudah sembuh bisa timbul lagi dengan sakit TB yang sama kah? Mungkin boleh dijawab dok. Ini pertanyaan yang sering kita dapat ya. Jadi sebenarnya apakah seseorang yang pernah sakit TBC akan terkena TBC lagi? Ya, jadi TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang masuk. Jadi selagi ada potensi menghirup kuman yang masuk, yang mengandung kuman TBC, selagi itu akan terus ada kemungkinan terkena TBC. Jadi karena yang menyebabkan orang sakit TBC tadi seperti yang saya bilang tadi, faktor jumlah kuman yang masuk juga, daya tahan tubuhnya juga. Nah, bagaimana daya tahan tubuh bagus? Kalau jumlah kuman yang masuk itu banyak, otomatis akan sakit. Kalau sedikit, mungkin dengan daya tahan tubuh kita yang bagus, kita masih bisa ngelawan. Untuk itu, jangan sampai kumannya masuk. Supaya jangan sampai kumannya masuk, harus pola hidup sehat. Mungkin pakai masker. Ada yang batuk, kita tutup mulut, menjauh ya. Di tempat-tempat keramaian, kita harus sering cuci tangan. Jadi, tergantung jumlah kuman. Yang kedua, daya tahan tubuh. Nah, supaya jangan sakit TBC, daya tahan tubuh harus bagus. Yang bagus apa? Pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, kurangi stres, ya. Jauhi tempat-tempat yang ada penyakit nih. Sering kita ke rumah sakit, tengok orang sakit, udah nggak pakai masker, bawa anak-anak lagi. Itu artinya apa?
tempat yang sakit ya. Sudah jelas ada yang sakit, kita dekati lagi orang sakit ya. Itu jadi akan terus berulang selagi gaya hidup kita tidak sehat ya, selagi kita pola hidup nggak sehat ya. Dan ada satu lagi, kita setiap orang punya locus minoris. Locus minoris itu adalah bakat ya, kelemahan. Misalnya saya memang bakatnya itu di kelemahan saya di bagian paru. Makanya ketika apapun penyakit saya jadi gampang kena. Itu ada genetiknya juga. Makanya sebenarnya bukan kuman TBC-nya yang ditularkan, tapi genetik bahwa dia punya bakat paru-parunya tidak rentan dibandingkan orang yang lain. Rentan itu tadi dok ya berarti. Nah tadi kan dibahas tentang kesembuhan nih dok. Jadi sebenarnya pengobatannya untuk TB itu yang tepatnya itu seperti apa sih dok sebenarnya, dan apakah memang untuk waktunya efektifnya itu berapa lama dok? Ya. Jadi berdasarkan penelitian standar ya, pengobatan TBC itu adalah 6 bulan. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Biasanya karena gini, 2 minggu aja minum obat udah enak, berat badan saya udah naik, saya udah merasa sehat, itu baru awal. Jelas sekali berdasarkan penelitian sudah juta-jutaan orang, itu udah puluhan tahun kita pakai teorinya, apabila berhenti sebelum 6 bulan, itu akan menyebabkan angka kekambuhan lagi. Jadi TBC itu jika tidak diobati bisa sembuh dengan cacat total, bisa dengan kematian, bisa nggak sembuh-sembuh. Ya? Jadi sebaiknya diobati sesuai standarnya, yang 6 bulan dan bisa lebih. Terutama TBC yang di luar paru biasanya lebih susah lebih susah ya. Baik, jadi tuh tadi kan sempat nih disinggung tentang TB yang di luar paru lebih lama sembuhnya, lebih lama, lebih susah gitu ya dok. Terutama TBC kelenjar tuh kan obatnya susah untuk masuk ke dalam kelenjarnya. Tapi untuk pengobatannya sendiri apakah sama dengan TB paru? Hanya biasanya lama rentan waktunya. Rentan waktunya itu dia, berarti poinnya adalah kalau untuk pengobatannya harus disiplin dan sabar. Sabar karena memang butuh waktu dok ya. Tapi bisa sembuh bisa sekali. Oke kalau gitu. Nah di dok, apa kan TB itu kan biasa identiknya kadang untuk orang tua gitu ya, atau yang tadi dokter bilang gaya hidupnya yang udah letih, lemah, lunglai gitu ya. Tapi ini kan ada nih tentang TB yang juga kena ke anak-anak gitu dok ya. Ini untuk anak-anak apakah kondisinya jika anak tersebut terkena TB ini akan mengganggu pertumbuhannya, perkembangannya kah, atau tidak ada kaitannya nih dok? Ya. Sebetulnya TB anak ini bukan kompetensi saya menjawab ya, tapi itu memang jelas ya. Anak-anak yang terkena TBC otomatis akan perkembangannya terganggu. Karena TBC ini jika menyerang paru, di situ adalah tempat pertukaran udara oksigen. Betul. Jika oksigenasinya berkurang, maka dia akan terganggu baik pertumbuhan badannya maupun otaknya. Iya ya, karena memang pernapasan itu kan vital itu ya. Dibutuhkan untuk sekali membawa makanan ke seluruh tubuh ya. Jadi kalau oksigennya kurang, gimana lagi makanan yang akan dibawa ya? Makanan bergizi pun kalau oksigennya terganggu nggak ada yang bawa, ya kan? Iya, nutrisinya karena kaitan dengan nutrisinya, karena berkaitan juga dengan pertumbuhan ya, seperti itu. Nah nih dok, kalau tadi itu kan ada sempat juga nih dibahas tentang pengobatannya untuk anak-anak tadi, apakah sama dengan orang dewasa juga atau anak-anak ada sendiri nih untuk pengobatannya? Ada protokolnya, jadi untuk anak itu bukan dewasa mini. Jadi ada obat-obat yang tidak sama, yang bisa untuk orang dewasa, tidak bisa untuk anak. Jadi kalau untuk anak, kita tidak memberikan obat etambutol. Kenapa? Karena etambutol itu salah satu efek samping adalah menyebabkan gangguan mata. Sedangkan anak-anak itu nggak terlalu paham ya kalau matanya mulai buram atau apa, mereka susah untuk ngasih tahu gitu. Jadi memang bedanya ada obatan yang tidak diberikan pada anak sama dengan orang dewasa. Oke, berarti itu terkait dengan obatnya gitu ya dok ya. Baik kalau gitu. Nah di dok, ini kan tadi katanya makan waktu panjang ya untuk pengobatannya. Nah jadi untuk penderita TB sendiri nih, kapan kira-kira dia bisa dikategorikan sudah sembuh gitu? Ya itu tadi, pasien TBC itu biasanya kita evaluasi 3 kali evaluasi. Awal pengobatan kita lakukan pemeriksaan lengkap ya, ronsen, periksa darah, periksa dahak. Biasanya 2 bulan itu 2 bulan pertama yang kita sebut fase intensif, itu kita obati dengan 4 macam obat. Setelah 2 bulan pengobatan,
fase intensif tadi kita lakukan lagi pemeriksaan ronsen lab lagi. Kalau hasilnya perbaikan maka obatnya kita kurangi. Sampai nanti 6 bulan total pengobatan kita ronsen lab lagi. Jika dahaknya negatif, ronsennya bagus, klinisnya sudah bagus, itu bisa kita nyatakan sudah sembuh. Sudah sembuh. Berarti semuanya tergantung dari pemeriksaannya lagi ya dok ya. Tergantung klinis ya, tergantung pemeriksaan penunjangnya. Betul. Jadi bukan kalau udah merasa sehat kemudian berarti sehat, tapi memang harus dirutin, sabar dan disiplin untuk pengobatannya. Jadi begitu. Oke dok, ini ada kita main ke mitos fakta tadi dok ya. Oke, tadi kan sudah disebut ini TB adalah penyakit keturunan, betul atau bukan dok? Tadi udah sempat disinggung. Itu tadi saya bilang. TBC bukan diturunkan, tapi ditularkan. Karena, ya. Jadi tidak semua orang yang terinfeksi TBC jadi sakit, tapi mereka baru akan mengalami keluhan, gejala dan menjadi sakit ketika tadi kuman yang di tubuh menjadi banyak karena daya tahan tubuh kita yang turun, itu baru sakit. Itu baru sakit begitu dok ya. Kemudian ini TB merupakan penyakit masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, mitos atau fakta tuh dok? Tidak selalu ya, Tidak karena selalu. Jangan salah, itu sebenarnya tergantung itu gaya hidup. Kalau dia memang menengah ke atas, gaya hidupnya jorok, betul. Dia menengah ke atas, pola makannya nggak bagus. Ingat, penyakit diabetes itu saya bicara awam aja ya, bahasa awam, darahnya manis, ada gulanya. Ada gulanya. Nah, gula itu makanan kuman. Oke. Jadi ketika orang diabetes sama orang sehat sama-sama misalnya terpapar dengan kuman TBC dengan yang jumlah yang sama, orang yang sehat ini yang tanpa diabetes belum tentu sakit. Belum. Tapi karena orang diabetes darahnya mengandung gula, yang kalau saya bilang bahasa awamnya itu adalah makanan kuman, begitu masuk dia akan berkembang biak. Jadi tidak tergantung ekonomi. Gitu. Cuma mungkin karena menengah ke bawah itu mungkin rumahnya yang berdekatan, jadi resiko penularannya lebih tinggi, ya kan? Rumah ventilasinya kurang, kan? Ada rumah orang yang hanya petakan, ya itu kembali kepada diri masing-masing, tapi memang resiko mereka lebih tinggi karena lingkungan yang tidak sehat. Begitu. Jadi bukan merupakan penyakitnya masyarakat ekonomi ke bawah, tapi lebih kepada kecenderungannya karena ke lingkungannya, lebih ke gitu sih ya. Faktor lingkungan, bukan faktor ekonominya ya, untuk healthy people. Oke. Nah, gitu. Baik dok, ini mungkin bisa disampaikan nih dok untuk kesimpulannya hari ini untuk bincang-bincang kita terkait dengan tuberkulosisnya hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada healthy people? TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan, bisa sembuh sempurna. Yang penting adalah dijaga bagaimana kita tetap sehat, pola hidup sehat, dan tetap semangat walaupun minum obatnya lama, slow tapi pasti. Slow tapi pasti, slow but sure. Oh ya, nih dok, terakhir nih ada pertanyaan dari netizen dok ya, dari healthy people ini terkait dengan tuberkulosis ini. Pertanyaan terakhir boleh dok ya, sebelum kita tutup dulu ini. Jadi ada pertanyaan dok, pernah lupa kasih obat ke anak 1 kali nih dok. Biasanya kasihnya pagi, karena lupa jadinya baru diminumnya sore hari. Nah jadi baiknya bagaimana ya dok untuk usia anaknya 21 bulan? Nggak masalah. Kalau terlambat berapa jam itu tidak masalah ya. Mungkin kadang ada lupa 1 atau 2 hari tidak masalah. Tapi jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering jarak. Kalau kita minum obat 1 kali sehari artinya 1 hari ini, jam ini kita minum, 24 jam lagi kita harus minum. Jika kita minum terlalu cepat, artinya obat masih ada, kita sudah nambah obat lagi. Jika jaraknya terlalu jauh, maka kuman yang tadinya sudah mati karena obatnya telat masuk, itu bisa aktif lagi. Itu yang nggak boleh kalau kita putus-putus obat. Akhirnya apa? Malah jadi kebal obat. Kebal obat, ya, tapi kalau hanya 1-2 hari itu tidak apa. Cuma kalau sering-sering otomatis kesembuhannya mungkin jadi lebih lama, bahkan bisa kebal obat. Kebal obat itu tadi
disiplin, jangan sampai obatnya malah resisten, nanti malah jadi repot sendiri begitu ya dok ya. Nggak ada obatnya, maka healthy people untuk menjaga kesehatan itu memang harus sabar dan disiplin begitu. Oke, baik dokter nih, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, untuk informasinya yang luar biasa kepada healthy people di sini, untuk edukasinya, kemudian juga bersedia untuk menjawab juga untuk healthy people. Healthy people juga terima kasih untuk yang masih bersama kami sampai siang hari ini. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaannya dan menambah edukasinya seputar tuberkulosis, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa kalau masih ini nih, untuk mungkin ada yang ada kendala untuk penyakitnya, misalkan untuk TBC kah, atau saya jangan TB nih dok gitu kan, mau periksa, mau ketemu sama dokter Eva, bisa banget di Rumah Sakit Harapan Bunda. Untuk jadwal prakteknya ada di hari Senin sampai Jumat jam 12 sampai jam 4 sore. Untuk daftarnya mungkin bisa dengan WA official atau datang langsung di WA official kami di nomornya 0813-8045-3716, atau kalau sekarang lagi zamannya telemedicine nih dok ya. Jadi telemedicine ini dengan dokter online service. Untuk healthy people silahkan ketik aja DOS kemudian dikirimkan ke 0817 0349 0318. Nah, untuk info yang lainnya nih, mungkin untuk Harapan Bunda kapan lagi nih IG live, atau mungkin ada info yang lain, bisa pantengin di IG kami di Instagram official Rumah Sakit Harapan Bunda, dan juga untuk edukasi kesehatan di YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan yang paling penting di share supaya semakin banyak healthy people yang lain untuk tahu informasi seputar kesehatan. Kalau gitu, tetap patuhi protokol kesehatan and keep healthy and happy.